Pada tanggal 7 September 1944, Jepang memberikan janji kepada Indonesia, yaitu janji Koiso. Saya mengadakan pertemuan ini untuk memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Tunggu, apa maksud Anda tiba-tiba memberikan janji kemerdekaan? Jangan dulu dong, ini juga yang terbaik. Rajiman Wedioningrat sebagai ketuanya saja. Baiklah, saya bersedia. Terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada saya. Kita sepakat menjadi ketua muda adalah Ichi Banggas dan RP Suroso. Oke, saya akan putuskan sidang pertama BPU PKI tanggal 29 Mei 1 Juni 1945 dan saya akan akhiri pertemuan sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka resmi pada 1 Maret 1945 BPU PKI dibentuk yang diketuai oleh Rajiman Wedioningrat. Pada tanggal 29 Mei mengadakan sidang pertama BPU PKI untuk membahas dasar negara. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk menyongsong kemerdekaan kita ini dengan menyampaikan usulan-usulan dasar negara. Pada saat sidang pertama, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Baiklah saudara-saudara, saya selaku anggota perumusan ingin menyampaikan 5 asas negara yang meliputi peri kemanusiaan, peri kerakyatan, peri ketuhanan, dan kesejahteraan rakyat. Tepatnya pada hari berikutnya, tanggal 39 Mei 1945, Dr. Supomo membuat rumusan. Saudara-saudara, di sini saya akan menyampaikan usulan mengenai dasar negara dengan rumusan sebagai berikut. Yang pertama yaitu persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, keempat musyawarah, dan kelima keadilan rakyat. Terima kasih atas usulan Anda. Apakah ada pendapat lagi? Jika tidak ada, rapat ini akan dianggap selesai. Pada hari ketiga, tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara, saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang beri nama Pancasila, berisi kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih atas usulannya. Dengan ini saya menyatakan sidang pertama BPU PKI selesai. Jadi kesimpulan kita kali ini adalah bentuk negara Indonesia adalah Republik dan Wilayah Indonesia, yakni seluruh kepulauan Indonesia. Selanjutnya saya persilakan kepada perwakilan Panitia UUD untuk melaporkan hasil sidangnya. Terima kasih. Di sini saya akan membicarakan atau menyampaikan hasil dari sidang yang telah kami lakukan. 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Undang-undang itu sendiri dan batang tubuh. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat
Keadaan itu mendorong Jepang membentuk Dokuritsu Junbi Inkai atau PPKI. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir tidak sengaja mendengar berita soal kekalahan Jepang oleh sekutu. Peace be now restored to the world, and that God will preserve it always. These proceedings are closed. Apakah kalian sudah mendengar dengan berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom dari kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, ini saat yang tepat untuk kita melakukan proklamasi kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Teman-teman, apakah kalian sudah mendengar tentang berita kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana engkau tahu tentang itu? Saya tadi sempat berkumpul dengan Sahir dan Sukarni yang mendengar dari radio Jepang tentang gencatan senjata di tempat itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Betul sekali. Oleh karena itu, saya mengajak mengumpul di tempat ini untuk membahas itu. Jadi, bahasan ini adalah untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Bukana dan Khairul, kalian akan pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota lainnya untuk merebut kembali kemerdekaan dari Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya ada, Bu? Oh, ada. Sebentar saya panggilkan. Pak, ada yang mencari? Siapa, Bu? Tidak tahu, Pak. Pada saat itu, golongan muda dengan Soekarno terjadi perdebatan yang sangat serius. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini sekarang, Bung. Ini batang leherku. Seretlah aku ke pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Banyak rakyat yang menderita akibat penjajah ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak menguasai negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan diri Anda telah menopang kekuatan sendiri, mengapa saudara meminta kepada Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk merdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa kita harus menunggu janji manis itu? Sedangkan Jepang sendiri
kalah dalam perang suci itu. Kekuatan segelintir gitu takkan mampu untuk mengalahkan perang armada milik Jepang. Coba perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditunggu selama ini. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Soekarno dan Muhammad Hatta melakukan pertimbangan terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana ini, Bung? Para pemuda menuntut untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Tapi tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak sesuatu yang diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Lagi pula mereka masih muda, pikiran mereka masih terlalu pendek. Kita perlu mempersiapkan kedepannya dengan matang supaya semuanya tidak berantakan. Baik, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Setelah berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Siap, Bung! Mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana jika kita mengasingkan Soekarno Hatta agar tidak dapat mengaruhi Jepang? Ide bagus, tapi di mana wilayah yang cocok? Ringkas Dengklok, bagaimana jika di sana? Apakah di sana jauh dari jangkauan Jepang? Di sana sangat aman, bahkan di sana juga dijaga ketat oleh pasukan Jepang. Baiklah, kita besok bawa ke sana. Para golongan muda pun pergi ke kediaman Soekarno dan Hatta untuk melakukan strategi penculikan ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud untuk membawa Bapak ke tempat pengasingan karena Soekarno dan istrinya sudah berada di sana. Baiklah, saya akan ikut. Kemudian, para golongan muda menuju kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada perlu apa datang ke sini? Kami bermaksud untuk membawa Anda dan Soekarno untuk ikut ke pengasingan. Sebentar saya panggilkan bapaknya. Pak, ada yang mencari? Ada apa saudara yang masuk? Kami bermaksud untuk Anda dan Ibu Fatmawati ikut ke tempat pengasingan. Baik, tunggu sebentar. Ayo, Bu. Penculikan Soekarno dan Hatta membuat bingung para golongan tua. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, Bu, saya tidak tahu. Katakanlah, di mana mereka sekarang? Dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan untuk hari esoknya. Apakah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya kepadaku. Nah, Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Akhirnya, golongan tua dapat mengetahui keberadaan Soekarno dan Hatta dengan membujuk golongan muda. Nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf Pak, saya. Baik, kalau begitu, naiklah. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Pada saat di Rengas Dengklok, perundingan golongan muda dengan Soekarno terjadi.
Nah, jelaskan sekarang mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini. Maafkan kelancangan kami, Bung, tapi ini semua demi keselamatan Anda. Kami hanya ingin membicarakan tentang proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan akan dilaksanakan dalam sidang PPKI? Benar adanya, tapi kami semua berpendapat, mengapa harus menunggu Jepang memerdekakan kita? Mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI, sedangkan kita bisa berjuang dengan kekuatan sendiri? PPKI itu hasil bentukan dari Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa harus campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana perkataan Jepang tentang bangsa kita? Apa hanya janji manis saja? Apa yang akan Anda harus lakukan? Apakah akan selamanya kita menunggu janji mereka, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Ini demi rakyat kita. Mereka juga berhak bebas, Bung. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Mari Bung, ikut saya. Singgih membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu kita akan menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang. Setelah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Di sebuah pondok bambu berbentuk panggung di tengah pesawahan Rengas Dengklok, siang itu terjadi perdebatan panas antara Soekarno-Hatta dan golongan muda. Revolusi berada di tangan kami sekarang, dan kami memerintahkan, Bung, kalau tidak dimulai malam ini juga, lalu apa yang paling penting dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat. Saya akan merencanakan kepekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17. Kenapa tidak sekarang saja tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal. Mengapa tanggal 17 lebih harapan kepadaku? Tetapi saya akan merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah yang terbaik. Angka 17 adalah angka yang suci. Di Jakarta untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing, lalu langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Dengan memegang kertas dan ballpoint, perundingan yang ditaklukkan antara golongan muda dan golongan tua itu berjalan lancar. Selanjutnya, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dan memberikan hasil ketikan tersebut kepada Soekarno untuk ditandatangani. Perumusan tersebut selesai pada dini hari 17 Agustus 1945. Setelah selesai diketik, hari itu juga tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun karena alasan keamanan maka dipindahkan di kediaman Insinyur Soekarno. Pada saat di kediaman Soekarno, persiapan proklamasi dilakukan oleh Sudiro yang menyiapkan mikrofon sebagai tangan kanan Soekarno dan menyuruh istrinya Padmawati untuk menjahitkan bendera merah putih sebagai tanda merdeka suatu bangsa. Tepat pukul 10, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi, selanjutnya dengan pengibaran merah putih oleh Suhud dan Latif yang diiringi lagu Indonesia Raya. Proklamasi. Kami,
bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Jakarta. Setelah itu teks sampai ke tangan Kepala Bagian Radio Domei, Waidan, dan memerintahkan Markonis untuk menyiarkannya. Setelah melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum rapat ini dimulai, saya dan Bung Hatta berencana menambahkan anggota baru 9 orang baru PKI. 3 diantaranya berasal dari golongan muda yang memisahkan Khairul Soleh dan Wikana. Namun karena para golongan muda menganggap bahwa PPKI adalah badan kekuatan Jepang, maka mereka mengundurkan diri. Oleh karena itu 9 orang baru kita, yaitu Wiranata Koyesoma, Ki Hajar Dewantara, MR Kasman, Sayuti Melik, Iwa Faisama Menteri, dan Ahmad Soebarjo. Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasma Sayuti Melik, Mr. Kusuma Menteri, dan Ahmad sudah Mr. Teguh Muhammad Hasan. Kalau kalian akan membahas kembali Piagam Jakarta, khususnya mengenai kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Ini merupakan keputusan yang sangat baik, saya setuju dengan perubahan tersebut. Ini merupakan keputusan yang sangat baik, saya setuju dengan perubahan tersebut. Saya setuju dengan hal itu. Saya harap ini dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa? Saya setuju. Tetapi bagaimana dengan yang lain? Maka dengan begitu, kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Ini saatnya sidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang di dalamnya memuat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekarang mari kita membahas pasal-pasal dalam rancangan Undang-Undang Dasar. Bagaimana jika Undang-Undang Dasar 1945 jadi dasar negara? Saya ingin memberikan usulan. Bagaimana jika pemilihan ketua presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi? Saya mengajukan Bapak Insinyur Soekarno sebagai ketua presiden dan Bapak Hatta sebagai wakil presiden. Saya setuju pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi. Dan saya juga setuju karena dua penambahan ini sangat cocok dijadikan presiden dan wakil presiden. Karena masih ada waktu, bagaimana kita lanjutkan perundingan dengan Komite Nasional untuk membantu presiden selama majelis. Sehingga disimpulkan dalam rapat sidang PPKI pertama menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara.
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Pembentukan Komite Nasional. Kemudian dilanjutkan dengan rapat sidang yang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945. Hasil sidang PPKI kedua yaitu pembagian wilayah menjadi 8 provinsi, membentuk Komite Nasional Daerah. Selanjutnya, hasil sidang PPKI yang ketiga pun telah diselesaikan pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan hasilnya sebagai berikut. Membentuk Komite Nasional Indonesia. Membentuk Partai Nasional Indonesia. Membentuk Badan Keamanan Rakyat.